Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara beriman, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tugas untuk berdakwah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan kesesembahan selainnya. Dakwah mereka mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah yang paling berat adalah yang diemban para nabi dan rasul. Tak mudah meyakinkan orang, bahkan keluarga terdekat pun tidak mengikuti seruan dakwahnya. Ditemukan bebatuan diduga menyerupai Madam Lot atau istri dari Nabi Lut alaihi salam yang terkena azab karena membangkang Nabi Lut. Simak terus video ini agar tidak menyesatkan. Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah untuk daerah bernama Sadum atau Sodom, berada di kawasan Yordania. Nabi Lut diutus tidak hanya pada satu wilayah, melainkan 5 wilayah: Sadum atau Sodom, Syu'bah, Ca'ud, Ghamurah, dan Dauha. Kaum Sadum atau Sodom merupakan masyarakat yang kerusakan moral yang melampaui makhluk hidup di dunia. Orang-orang di Sodom berhati keras dan memiliki penyimpangan akidah. Perilaku masyarakatnya memiliki tingkat moral yang rendah, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidupnya. Maksiat yang paling sering dilakukannya menjadi ciri khas gaya hidup kaum Sodom. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni melampiaskan nafsunya dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, begitupun juga dengan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Di tahun 2005, para ilmuwan mencari kota Sodom yang telah hilang. Mereka melakukan ekskavasi di Yordania yang dipercaya lokasi kota Sodom dari Daily Mail di tahun 2015. Para ilmuwan menemukan puing-puing kota ini diyakini sangat mirip dengan Sodom yang digambarkan dalam kitab suci. Reruntuhan yang diduga sebagai kota Sodom itu sangatlah luas, diyakini sebagai kota terluas di wilayah itu, hingga 10 kali luas kota-kota lainnya. Stephen Collins, ilmuwan Trinity Southwestern University Amerika yang memimpin penelitian tersebut, ditemukan situs bebatuan yang berukuran besar di tepi Laut Mati. Perbatasan antara Palestina dan Yordania terdapat batuan dengan tinggi 18 meter. Batuan tersebut diduga menyerupai Madam Lot atau istri dari Nabi Lut alaihi salam yang terkena azab. Namun perkiraan itu belum pasti apakah dugaan patung Madam Lot atau jasad istri Nabi Lut, atau hanya pilar garam yang berbentuk karena aktivitas seismik. Namun, warga sekitar menganggap jika pilar ini untuk mengingatkan kita semua akan adanya azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yang ikut binasa oleh azab Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 83. Werner Keller, peneliti asal Jerman, menemukan fakta bahwa kota Sodom dahulunya terletak di wilayah yang kini bernama Lembah Sidim. Sedangkan gempa bumi maha dahsyat yang menghancurkan kaum Sodom diperkirakan dulunya terjadi di tepi Gunung Taurus, lalu memanjang ke pantai selatan Laut Mati dan berlanjut melewati Gurun Arabia ke Teluk Aqabah, melintasi Laut Merah hingga mengguncang Afrika. Di sana ditemukan berbagai fosil dari manusia yang posisi yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan seperti negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar." Quran Surat Hud ayat 82. Bagian penting dari isi Al-Quran menceritakan berbagai kisah umat terdahulu sebagai pelajaran untuk umat manusia yang hidup di akhir zaman ini. Hendaknya kita sebagai umat muslim menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya.
Wallahu a'lam bishawab.